Oke, selamat pagi, salam sewajarnya. Hari ini kita akan bahas tentang hate speech, ujaran kebencian. Mengapa dan bagaimana, lalu apa kaitannya dengan ETA, kemudian pengulangan masa apa yang sedang diulangi, tetapi mengalami perbedaan. Jadi masa lalu, lekatan pada digital atau catatan atau database itu tidak melekat langsung pada orangnya. Jadi mengandalkan cerita-cerita. Nah, mengandalkan cerita-cerita tentunya itu terkait dengan data yang tercampur, ya kan? Bukan hanya dari orangnya tetapi dari sekelilingnya, karena memang dampak pada waktu dulu hate speech itu udah ada, yang kemudian dia ditempelkan pada seseorang dengan segera orang itu langsung dibunuh gitu. Nah, tokoh yang paling fenomenal karena ditunggangin oleh hate speech yang kemudian dia dibunuh, ternyata yang dibunuh adalah tokoh yang sebenarnya penting dengan nilai dasar memperdamaikan. Namanya Raja Damai diberikannya ketika dia sudah mati. Dibunuh karena dia mengungkapkan tabir-tabir yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh kaum-kaum yang bisa mendatangkan keterkutukan. Jadi dia banyak berdebat dengan orang, dia ungkapkan data sampai data sejarah. Nah, di kala itu orang di tempat itu nggak ada yang berani. Kenapa? Kalau berani langsung dikondisikan dan langsung dipres. Jadi benar-benar nggak. Cuma dia berani, dan dia orang asli yang belajar di luar, yang kemudian dia balik lagi. Bukan orang asli daerah situ juga sih, tapi seputar wilayah yang besar. Jadi misalnya saya nih contohnya Indonesia, kemudian salah satu wilayahnya Bali kan, saya datang ke situ. Nah di situ nggak ada yang berani ngungkapin tentang karma, sakatul maut, kemudian sejarah religi, segala macam dalam tahap hitungan sampai dikatakan oleh mereka yang diungkapkan sejarah itu nggak bisa terima. Jadi mereka langsung fitnah, hate speech, langsung dikondisikan, langsung dicap, langsung dianggap gila dan sebagainya. Nah, hal itu juga terjadi pada masa itu, yang kemudian akhirnya karena sudah konspirasi dan propaganda, padahal wilayah itu wilayah yang indah dan punya kenangan yang bagus. Ya, keren ya. Dan kemudian terjadilah. Nah, ketika terjadi karena ada keterlambatan digital lekatan, yang dia tidak seperti sekarang langsung melekat, sekali ngomong orang bisa tahu semua satu dunia, enggak. Nah, kota itu juga ternyata membuat konspirasi dan propaganda ketika mereka sudah bersama-sama menyatakan hate speech dan menaruh hukuman sampai hukuman mati yang paling kejam di abad itu. Paling kejam di abad itu. Kenapa paling kejam di abad itu? Karena dijadikan senjata untuk membalas dan menunjukkan bagaimana tingkat hate speech-nya itu menghancurkan kaum-kaum yang ada di kota itu. Wah, gila bener. Jadi jangan cuma berpandangan dia disalibkan doang, enggak. Dia benar-benar di ini. Lalu di mana murid-murid? Dia nggak punya murid. Dia cuma bawa pengawal dan pengawalnya pun terbantai. Nah, lalu bagaimana karangan-karangan murid-muridnya? Itu kalangan-kalangan setelah mencari dalil, reason, alasan agar tetap tercover dan undercover. Itu sebabnya dari awal sampai akhir itu cerita penuh dengan misteri, misterius, dan terkait konspirasi propaganda. Lalu apa sih yang mendasari dia datang ke tempat itu? Dan kabar yang terlambat karena digital yang telat untuk sampai di tempat dia mengagetkan dia. Itu cerita tentang bagaimana hilangnya kefungsian daripada Zakaria dan Maleaki, yang kemudian dia dengar lalu dia tahu itu, tetapi karena dia ada pendidikan dan juga ada urusan tingkat luar, yaitu tingkat bersama dengan Great Alexander, yang kemudian nanti terkait dengan Caesar, konspirasi yang kemudian menikung di waktu yang sama, dan kemudian para petugasnya setelah itu mengikuti menelusuri dia, dan terlambat dia sudah terbunuh dulu. Kemudian terjadilah sesuatu di titik di mana kita sedang mengalami keributan dan mengkaitkan dengan
kisah-kisah yang ada. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Ternyata catatan filosofi itu dipergunakan untuk menciptakan dua sisi yang berbeda tetapi saling bertarung. Nah, dua sisi yang berbeda tapi saling bertarung, maka Anda lihat pelajaran saya yang saya sudah sampaikan, dari sebuah keadaan anti damai sampai dibuat banyak jalan untuk anti dan membunuh kedamaian, yaitu tentang society dan kemasyarakatan yang diajarkan oleh filosofi tiruan yang kemudian mengajarkan dan berujung. Nah, ini ujungnya. Kaitannya adalah tentang paradigma bagaimana Anda mencuci dosa sampai pada pinjol-pinjol yang semakin menggelora. Jadi kalau Anda mau menelusuri yang paling banyak yang menggerus tentang pinjol, ya Anda telusuri tentang filosofer yang kemudian so pinter, yang kemudian berkata bahwa bisa membawa bangsa ini berubah. Ternyata dia jual database ya untuk menjadi jaminan bahwa itu bisa. Jadi ilmu pengetahuannya, tingkat kepowerannya, iya, di copy paste, dibawa masuk pada ekonomi, iya, dia menjadi sebuah pinjol-pinjolan yang dibagikan. Sama dengan hasil daripada filosofer pemikir-pemikir yang katanya bisa memberi pencerahan, tetapi ternyata filosofer itu terkait dengan copy paste di zaman dimana Raja Damai, katanya Raja Damai, bukan Raja Damai, pencipta kedamaian tingkat besar, sedang, kecil, terbunuh. Jadi ketika catatan itu dicopot, diambil dan dijadikan filosofi, makanya dia bersembunyi di balik nama yang kuat, yang tinggi, yang otaknya cemerlang walaupun tidak punya ijazah, berlawanan dengan yang masalah ijazah palsu. Wes, ya kan? Yang kemudian sekarang kebentur. Dan perhatikan baik-baik, posisi yang dia bela adalah posisi yang dimana menerima aliran dana dan menciptakan hal-hal berbau bela diri, intelektualita di balik filosofer yang akan membuat damai dan membuat keadaan lebih baik. Ternyata mereka adalah bagian daripada society yang menciptakan banyak jalan lain untuk membuat perang. Namanya oposisi. Hal ini Anda bisa telusuri, yang kemudian Anda matchingkan mengapa pinjol-pinjol menjadi sebuah gambaran yang sangat-sangat menyelamatkan tetapi keterpurukan. Kenapa begitu? Karena pola dasar daripada kekuatan, ya kan, ilmu pengetahuannya yang dipakai pada skala berbeda, dimensi berbeda, mencakup semua. Filosofi pinjaman bisa menyelamatkan. Pinjaman yang mana dulu, Pak? Pinjaman yang damai itu sudah dipegang bank. Tapi pinjaman tanpa agunan adalah sebuah janji daripada filosofer duplikasi daripada politik identitas yang menjatuhkan lebih jauh lagi tentang nilai asli yang membawa kedamaian, yang akhirnya membuktikan. Jadi apa inti dari hari ini? Hari ini kita akan mendengar bahwa Rocky Gerung harus masuk, filosofer yang paling tinggi yang menduplikasi, dan itu terkait dengan kisah nyata yang kaitannya dengan bagaimana Yesus mati. Seperti apa dia? Bagaimana? Saya sudah sedikit memberi petunjuk pada Anda bisa ikuti. Rocky Gerung, Anda bukan dari klan Zero atau bocah Ang. Anda klan daripada filosofer duplikasi, kopiko, dan dibiayai oleh negara juga. Biaya Anda terlalu besar. Sampai Anda berani memberi jaminan Anda bisa memperdamaikan dan bisa menghapus dosa pada semesta. Omong kosong. Bahkan namamu tidak tertulis. Sudah kubilang, berbahaya kau. Kau hanya di pintu gerbang, tak bisa masuk. Kini masuklah. Tapi bukan areal semesta. Masuklah areal keduniawian di mana kau banyak memanfaatkan dan memperkeruh suasana.